Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah malam hari ini saya mengajak kita semua untuk mengulangi ilmu ta', yaitu surah Al-A'raf ayat 56. Sebenarnya materi ini mau saya sampaikan di awal bulan lalu, cuma karena ada pertanyaan yang begitu bagusnya connect dengan pembahasan sebelumnya sehingga ini tertunda. Materi ini pernah saya sampaikan di bulan lalu di khutbah Jumat. Cuma khutbah Jumat kan waktunya hanya 15 menit waktu itu. Jadi mari kita mengulang kembali, membaca kembali, menganalisa kembali Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian, kata Allah, berbuat kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Nah, canggih pong Allah Ta'ala maka solang, apapun itu, baik itu materi atau non materi berupa tatanan kehidupan. Segala yang merusak dilarang oleh Allah. Wad'uuhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kalian kepadanya khaufan dengan rasa takut, wa tama'an dan penuh harap. Ayat ini ditutup dengan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Majepu pamasena pong Allah Ta'ala si cawe kengi tongkai pektopi gau deceng. Yang kita garis bawahi ini adalah rasa takut dan harap ini. Allah memerintahkan kita suruh kipong Allah Ta'ala untuk melodwangi milau kualena dengan rasa penuh rasa takut kepadanya. Watama'a, tapi juga jangan putus asa, disuruh kita banyak berharap, optimis, ya optimis. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat terkenal utamanya di dunia pesantren, menulis di dalam Riyadhus Shalihinnya 4 bab terkait khauf dan tama'ah ini. Yang pertama itu babul khauf, bab tentang hal-hal yang menakutkan. Dikumpullah ayat-ayat, dikumpullah hadis-hadis yang kalau kita baca menakutkan. Sesudahnya
ditulis lagi babur raja, bab tentang harapan. Napa depungan ni anda guru ta Al-Quran dan ayat-ayat Al-Hadis yang isinya itu membuat kita penuh harap bahwa selamat kimatu ya, karena rahmat Allah sangat besar. Sesudahnya baru ada bab ditulis oleh guru ta Al-Jam'u bainal khaufi war raja, menggabungkan sikap takut dan harap dalam hati. Itu menarik juga untuk dibaca, karena kalau kita baca bab khauf, samana susah ki lolos ini, susah ki lolos untuk selamat dengan mudah di akhirat nanti. Karena waktu kita tidak banyak, kita baca satu di bab khauf. Hadis yang sering kita dengar, duluan orang tuaku dengar daripada saya ini, Makadai Nabi Ta yang dikutip di kitab Riyadhus Shalihin itu, la tazulu qadama abdin hatta yus'al. Detuna lolo, detuna lette ajena tawe. Di mana ini? Di padang mahsyar nanti. Hatta yus'al, gangkanna fura layak kutanang ditanai kupung Allah Ta'ala dengan 4 hal. Jadi orang itu tidak akan bergeser dari padang mahsyar kecuali sudah semua kita tanya nanti 4 hal. Nah, ini keadilan Tuhan ini. Jadi yang kita takuti dari Allah itu keadilannya. Di antara yang kita khawatir dan kita takutkan nanti di hadapan Allah itu, kalau keadilan Allah diberlakukan sama kita semua. Tiga yasen. Di antara keadilan Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, wali anfusikum maka untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat jahat maka untuk dirimu. Kalau ini diterapkan, maka seluruh kebaikan tak akan dikasih pahalanya, dan seluruh pelanggaran akan diperiksa dengan teliti, kemudian dikasih balasannya. Ini keadilan Allah. Man rasaki idi, kalau ini yang berlaku. Ini yang berlaku ini. Coba kita baca yang 4 itu apa? Pertama, an umrihi fima abnah. Umurmu kau habiskan di mana? Ini sudah pindah, ini sudah malam ketiga tahun baru 2026. Diperiksa semua. Kalau berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara umur itu berbicara waktu. Kalau ini keadilan Allah ini berlaku, diperiksalah mulai balik, apa mula balik ke letuk kimatu, menghembuskan napas terakhir, diperiksa semua. Ini jam 7, kamu ada di mana? Kamu duduk di mana? Kerja apa? Kamu bicarakan apa? Kamu memandang apa? Kamu makan, makananmu itu halal atau tidak? Semua diperiksa satu-satu, mulai balik. Bahkan yang juga menakutkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, yaitu zarrah angka tapi dia nerita mata. Angka tapi dia nerita. Batuan micu lah ada. Yarah, maka di akhirat akan dilihat. Muncul semua. Kalau keadilan Allah ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kecil, sangat kecil, dia ini tak tahu. Bahkan kita sendiri mungkin pun tidak sadar.
yarahu, maka dia pun Allah Ta'ala, muita mati. Kalau ini berbicara tentang sikap adelik nepung Allah Ta'ala. Dimunculkan kebaikannya, dimunculkan kejahatan. Umurmu kamu habiskan di mana? Selama kita tidak tidur, karena kalau tidur itu tidak kena hukum. Selama kita tidak tidur, semua akan diperiksa. Ada di mana, kerja apa. Janganlah Allah yang periksa. Inspektorat nah. Atau KPK saja. Tendre tahu. Padahal yang menginterogasi itu mungkin lebih muda umurnya dari kita. Nah turun ki pusat cek apalagi kalau memang dalam hati tak melanggar kayak pasti naruntuk sudahlah. Keringat dingin orang. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibohongi. Umur di mana kamu habis? Purasiero yang kedua. Wa an ilmihi fi ma amila fi. Ya rupa disengeta apa yang sudah kamu amalkan? Wah, ini juga ini. Tidak berilmu karena tidak belajar sehingga melanggar agama dosa ki. Ya gurui matu kalau tidak diamalkan berdosa ki. Kalau bicara keadilan Allah, ya kumak bicara adelik nepung Allah Ta'ala kuidi. Maka semua kita itu punya ilmu akan ditanya. Yang berat itu penceramah apa pidato. Keliling pidato baru melanggar sendiri. Masalah besar. Doakanlah Bapak Ibu penceramahnya ini. Termasuk saya. Pura siaro yang ketiga. Ini yang tidak kalah beratnya ini. Wa an malihi. Hartanya. Min aina tasabahu. Kamu dapat dari mana itu? Semua harta yang kita punya akan ditanya satu-satu kalau keadilan Allah. Makanya yang kita takut itu kalau keadilan Allah diberlakukan ke kita di padang mahsyar nanti. Oh, maka rejing. Semua yang kita punya, kendaraan kita punya akan ditanya dari mana itu uangnya kamu belikan. Rumah akan ditanya dari mana itu dananya. Periksa satu-satu. Semua. Pakaian yang kita pakai, semua akan. Pokoknya tidak ada lolos. Kalau keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkesi di waktu malupu maluasangi nabita si bawa sahabat. Kemudian dapat makanan, makan sama-sama. Aga na peletukan nabi ke sahabat, betul na pura mandre. Kita kata Rasulullah akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita makan tadi ini. Mulai dari kita balik, kita bisa beli punya apa, akan ditanya semua satu-satu. Kalau keadilan Allah. Maka ini, sebelum diperiksa di sana, kata Sayyidina Umar, bukan kata saya Bapak Ibu ya. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ini na jolo periksa letak daripada nanti di akhirat sebelum diperiksa. Matu pirita, orang cuek itu. Matu pirita, irita tongat tuh. Jangan coba-coba. Matu pilih ritai. Irita tongat. Yarahu. Wa man ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Ada tuh orang berani. Maka sebenarnya suami istri harus saling kontrol ini. Suami datang bawa uang dari luar. Istri seharusnya tanya, dari mana ini? Luar biasa nih kalau punya pasangan begitu. Kalau tidak jelas, dia melok terima ya. Dia terima ya. Parewa, misalnya punya istri begitu, istri jarang kapan punya istri begitu. Paling yang ditanya bilang, sebegini saja.
Nanti istri bawa apa begitu, bawa makanan dari luar, boleh tega ya? Boleh kak botingnya. Ini kan maleki, keadaan panitia. Bahaya itu panitia bukan yang punya itu makanan. Biasa tuh tahu membesar, nah bukan punyanya, punyanya orang. Sudah kita minta izin sama yang punya acara, bilang melok kak melengianu. Nah bukura bawa mi, nah dia juga panitia. Orang diundang, tidak boleh mengundang. Engkau undang anu, menguk bitoy. Nah yang mengundang, tulayuk bito. Ini bermasalah itu, tidak bisa kita. Nah nanti datang istri bawa makanan dari luar, suami harus bertanya, di mana kamu dapat? Karena semua akan ditanya. Dia gagal tuh lolos. Iya kok mak bicara adele nak kipong Allah Ta'ala. Dia tuh gagal lolos Bapak Ibu. Satu hari dalam riwayat, sudah saya ceritakan di mimbar ini, di masjid penuh berkah ini. Satu hari, malu selak de Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar terkenal di sahabat. Tuh manini dengan makanannya. Jadi kalau dikasih makan, tanya dulu, boleh tega ya? Satu hari lapar. Taliwa luasena, taliwa lupuna. Pada saat yang sama, gara itu pembantunya mau mengetes dia. Barusan hari ini dia tidak mengecek dari mana ini, langsung saja makan. Urane ronanre mesoni na penobi dari mana kau dapat tadi ini? Kebetulan sekali pembantunya ini mau memberikan jawaban yang tidak jelas. Mau dites, bagaimana kalau jawaban saya tidak jelas? Dan dia sudah makan. Dari ini. Tidak jelas. Dia nama nasa. Dia itu manasa maka daharang. Subhat. Apa yang dikerja Sayyidina Abu Bakar? Nah ambil garis lidahnya sendiri. Nah kerok itu lidahnya. Sampai muntah keluar itu isi perutnya. Yang sudah dimakan tadi. Onronini nah. Ya Allah. Oke lah kalau kondisi nanti di padang mahsyar perisa mana, motor tak dari mana, oto tak dari mana, rumah tak dari mana, itu tanah tak dari mana. Oke, lolos halal. Selesai. Depa. Wa fima ampakah. Pertanyaan keduanya itu orang-parang. Wa fima ampakah. Ini hartamu semua kau belanjakan, kau gunakan kemana? Ke yang halal atau ke yang haram? Diperiksa lagi satu-satu kembali. Mulai dari balik, yang semua yang kita punya, diperiksa kembali. Di mana kamu gunakan ini semua harta? Maka pemeriksaan padang mahsyar itu bukan hitung hari. Hitung tahun. Kalau keadilan Allah. Maka inilah kata Allah, illa udaki kupung Allah Ta'ala, dengan penuh rasa takut. Itu yang ketiga. Selesai itu, yang keempat lagi. Wa an jasadihi fima ablah. Tubuhmu di mana kamu kerahkan. Betuana tege temun ropuru atak keleta. Di mana kamu sibuk, di mana habiskan itu badanmu, tenagamu. Akan ditanya satu-satu. Kalau ini saja, napai sikdi aro, napai sikdi. Mitau ki seding. Karena kalau saya pribadi, aja na pong Allah Ta'ala peresa ka. Aja na KPK, aja na nika. Aleku, peresa aleku. Saman na de ulolos. Kalau saya. Jadi memang kita akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu. Nah itu Imam Nawawi menyebut banyak sekali Quran hadis di dalam bab ini. Nah ini yang kita baca baru satu. Karena waktu kita, kalau kita lihat ini, wah tipis harapan. Mati nak ye. Akan tetapi jangan kita putus asa, karena ada sesuatu yang ditunggu dari Allah, yaitu pamasena. Pamasena puangnya.
Maka dia pun Allah Ta'ala pengakuannya, inna rahmati taglibu ghadabi. Ya rupa maseku kasih sayangku sama atakku lebih matandrewi yasepi daripada caikku. Allah itu lebih sayang kepada kita, lebih tinggi kasih sayang Allah daripada kasih sayang mama, daripada kasih sayang mama tak ke kita. Dikumpullah hadis-hadis, dalil-dalil Al-Quran hadis oleh Imam Nawawi bab tentang ar-raja, harapan. Yang isinya adalah pemasena pun Allah Ta'ala. Di antara yang saya pilih satu juga di sini. Di babur raja, bab tentang harapan, pemasena puangi yang kita tunggu adalah hadis sahih dari Anas bin Malik. Nangka kadek di waktu Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal berkendaraan mungkin onta ini bersama Nabi. Ya oleh Nabi Talib na mondrinna. Nabi bekatelu, Mu'adz, ya Mu'adz. Bekatelu Nabi. Setiap dipanggil maka dari Mu'adz bin Jabal, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Iya, coba na bahasa. Iya. Napa polisi? Mu'adz? Iya. Oh Mu'adz. Iya. Karena Nabi tamam, napakuling bekatelu berarti hal yang sangat penting ini. Ma min ahadin de tugaga si ditau puadai. Maka dah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khalisan min qalbi illa harramahu Allahu 'alan nar. De tugaga to teperi makada de gaga puas sangadina pung Allah Taala na nia Muhammad surona pung Allah Taala. Siapa ini nak kena? Kita lah semua. Nak yakin semua dengan syahadat tiap hari kita menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Masuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan syahadat dibawa keluar salat. Ini nak kena mana ni? Khalisan min qalbi. Keluar dari hatinya yang paling dalam tanpa keraguan. Murni dari hatinya, murni dari pengakuannya. Apa balasannya? Illa harramahullahu 'alan nar akamakan. Kecuali Allah akan mengharamkan orang itu nages api neraka. Bukan main ini. Jadi kita kalau mendengar dalil ini, wah, insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat ini. Tidak akan ada masalah. Kenapa? Setiap saat kita masyahadat. Onrorionas Mu'adz bin Jabal mangkalingai ya. Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasi fayastabshiru? Afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru? Ya Rasulullah, dia kan buat ding upaletu kami masyarakat. Ada data ye. Dia kan buat ding upaletu kami masyarakat. Fayastabshiru supaya pada Mario mana nih? Oh karena ini Mu'adz bin Jabal, wah luar biasa ini. Dengan syahadat kita yang ikhlas dari dalam hati ternyata menyebabkan kita nanti haram disentuh api neraka. Gangkana onruriona melok na paletukang masyarakat oko Mu'adz bin Jabal. Aga nasan nabita idzan yattakilu. Idzan yattakilu. Kalau begitu, betuanan mereka peletukangi, bayat takilu. Maka mereka nanti itu mengandalkan syahadatnya. Dia tidak akan menghiraukan perbuatannya. Syahadat menandal. Magi dia tak sumpah aja. Engkau syahadat. Magi dia tak puasa. Engkau syahadat. Begitu. Maka dia nabi tak idan yattakilu aja. Aja tak peletukan masyarakat. Nanti mereka kalau mendengar ini, nanti nandalkan syahadatnya sehingga mereka tidak sudah abai dengan perbuatannya. Maka hadis tadi lama dipendam oleh Mu'adz bin Jabal. Mait tanataro ya rupa disengengi. Tidak disampaikan ke masyarakat. Dalam riwayat disebutkan mawe pi mate. Mungkin sudah terbaring ini Mu'adz, sudah mau meninggal dunia.
napasu iya ada adan nabi tata asuman nasaba mitau imadosa subui pak disengen boleh nabi tata pak disengen boleh ku nabi. Maka bersyukurlah kita. Ini masuk dalam bab rahmat Allah. Sehingga menjadikan kita penuh dengan harap. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, ia ku milau doangi, ini hati penuh rasa takut, di antara takut akan keadilan Allah akan berlaku ke kita, tapi kita juga penuh harap. Nasabah kasih sayang Allah itu tanpa batas. Ia rupa masena pun Allah Ta'ala. Dia agak capak na jadi. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi dua dalil ini? Kita tidak baca semua dalam hadis. Bisa dibuka Bapak Ibu, bisa dibeli online. Terjemahan Riyadhus Shalihin. Bahkan ada terjemahan syarah penjelasannya Riyadhus Shalihin. Duduk-duduki bisa baca sendiri. Bab sesudahnya al-jam'u bainal khaufi war raja. Menggabung antara rasa takut dan harapan dalam hati. Inilah yang dianjurkan oleh Imam Nawawi bahwa idi turu pataweto selenge ajak lalu telak guys sifat takut tak dalam hati. Tetapi jangan cuma takut saja dipelihara sehingga kita nyaris putus asa. Peliharalah juga harapan besar terhadap pamasena puangnya. Sehingga berimbang itu tidak boleh berat sebelah. Ada ulama lain yang mengibaratkan seandainya kita burung, ia rupanikna dua adalah khauf dan raja. Rasa takut, sayap satu, sayap duanya itu adalah harapan. Inilah cara beragama kita yang benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa takut tetapi tidak putus asa dan penuh rasa harap. Karena bersahadat saja pahalanya sudah diharamkan masuk. Dan ini bukan hadis melemah. Kalau tidak salah itu hadis Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi taniha hadis melemah ya roh hadis matadda. Hadis kuat itu Bapak Ibu yang mengatakan kalau ada orang bersahadat keluar ikhlas dari hatinya, murni dari hatinya, tidak ada keraguannya, maka Allah akan mengharamkan dia di najis sai api neraka. Jadi sekali lagi menurut Imam Nawawi onrotangnya ki tidak boleh ini salah satunya dibuang dalam hati tak. Jadi hatinya orang muslim itu sangat takut pada Allah. Di antara yang ditakuti dari Allah itu adalah keadilannya. Yang menyenangkan, kabar gembiranya adalah ayat ini. Ayat ini. Al-A'raf 56. Bisa buka kembali di rumah. Al-A'raf ayat 6. Aga pacapurna ayat penutup ayat ini memberikan kejelasan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ada solusinya dari Tuhan. Karena kita nanti takut luar biasa. Ini Allah ngasih harapan ke kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bagaimana itu bisa kita dapat rahmat Allah ajak nilai peres sama tu di Surimondria. Tentu harapan kita semua begitu. Karena memang ada orang-orang yang tidak diperiksa amalnya. Di mimbar ini pasti sudah terbahas berkali-kali siapa-siapa orang yang masuk surga nanti tidak diperiksa amalnya, maka di Allah Ta'ala atruk bawan no. Atruk bawan. Ada, itu orang yang kena tidak nak kena keadilan Tuhan tapi nak kena pamasai puangnya. Sekarang dalam hati tak semua pasti berharap. Puang, bagaimana rahmatmu yang datang ke saya, ajak nak ke sifat adil tak ke saya. Ini solusinya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Majepuk pamasena pong Allah Ta'ala, si cawekeng itu ongkai pegau deceng. Inilah kontrolnya ini. Kata Allah, rahmat saya bisa kena sama kamu, bukan keadilan saya. Caranya, minal muhsinin. Gampang sekali dipidatokan, Pak. Biar kita juga pidato di sini juga bisa. Ya. Si cawekeng tongkai ma pigau deceng. Jadi dalam 24 jam, kita ini diminta oleh Allah, silahkan berada di mana. Tapi pastikan, kalau kita berdiri, tetongi oko deceng. Ya ko tudaki, periksa dulu. Dece kaya tania ya. Ya ko tudaki oko deceng. Ma bicara ki, periksa dulu. Dece kaya yarin tania. Mak bicara ki, mak bicara deceng. Mak kita ki, mak kita deceng. Man nawa-nawa ki, nawa-nawa deceng. Terus DC maneng. Insya Allah, bukan keadilan Allah nanti akan kena kita di padang mahsyar. Yang kita akan kena adalah pamasena puang. Kenapa? Ini jaminannya. Ini jaminannya. Maka kita saling mengingatkan, dan di antara saling mengingatkan kita adalah ada pengajian rutin ini. Karena kalau saya disuruh bawakan pengajian ini sebenarnya menceramai diri sendiri, karena dari tadi mengutip, menceramai diri sendiri, Pak, Bapak Ibu. Contoh, Toria Masei, lalena. Maka dia nabita, waman satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kekurangannya saudara-saudaranya, melihat kekurangannya saudara-saudaranya, melihat pelanggaran saudara-saudaranya, napamakoi, natutupi, tidak disebar. Apa balasannya? Pamasir untuk ya. Satarahullahu fid dunya wal akhir. Maka Allah nanti akan menutup kekurangannya di dunia dan di akhirat. Jadi nanti itu kalau ada orang yang tidak suka menyebar kejelekannya orang, malah kalau ada orang hilap kasihan, nah tutupi. Sengaja dia tutupi seperti menutup kekurangan dirinya. Sampai di akhirat nanti sudah tunduk terus. Magai nengerangi dosa-dosana. Ternyata yoro dosa dia na parese pong Allah Ta'ala. Kenapa tidak diperiksa? Itu adalah balasan karena kita menutupi kekurangan orang dan Allah membalasnya dengan menutupi kekurangan tak. Ini zaman modern bisa gampang sekali merusak orang lewat ini. Facebook itu biasanya 5.000 pertemanan, mentok di 5.000. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan, kemudian kita share di Facebook tak 5.000 teman tak, langsung 5.000 orang. Dan tidak mungkin hanya yang berteman yang lihat itu share tak. Kan seluruh dunia bisa menyaksikan. Demi pembuatan konten, sembarang nak kasih masuk, biar kekurangannya orang nak jepret nak kasih masuk. Hati-hati. Orang yang menjalankan hadis, salah satu jalan pamasena pong Allah Ta'ala, narekongka kekurangan, yari ke atas salan nasilus surata, kata Nabi, tutup itu. Karena kalau kamu tutup, nanti kekuranganmu di akhirat juga ditutup. Dena paresai pong Allah Ta'ala. Mungkin kita sudah tendre nih, wah mati kak ini. Nah paresa, nah sebut kak nanti ini kekurangan. Ternyata lewat. Balasan. Karena kita menutupi kekurangan orang. Ia narayasen jalur pamase. Namaseki pong Allah Ta'ala, gara-gara kita menutupi kekurangannya orang. Jadi ada jalur pemase. Inilah yang kita harap. Inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Majappu pamasena pong Allah Ta'ala qarib si cawekengi minal musinin. Dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Tidak ada orang yang mau tegur itu. Tinggal kita mami yang periksa dan mengukur diri kita. Di lingkungan keluarga kita saling mengingatkan. Ya. Kemudian
Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, seperti di surah Al-Asr. Semogalah kita bisa jadi kesimpulan materi ini bahwa di antara yang kita takutkan dari Allah nanti di akhirat adalah apabila keadilannya berlaku ke kita, diperiksa sekecil-kecilnya. Tidak bisa joka, deta joka ko suruh kalau ini yang berlaku sebelum selesai. Akan tetapi ada jalur cepat, yaitu jalur pemesena pun Allah Ta'ala, sehingga rasa takut dan harap ini ada dalam hati. Demikian Bapak Ibu, silakan bisa dibaca sendiri di bab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin bisa dibeli online. Bisa juga di-download di HP. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga pengajian kita ada berkahnya, biarlah selalu terulang, karena saya juga tidak punya pengetahuan banyak sehingga sering mengulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.